Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Nurmawijaya dari Pendidikan IPA C 2017 dengan mata kuliah Metodologi dan Penelitian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengembangan Lebar Kerja Peserta Didik mengintegrasikan contextual learning pada materi suhu dan perubahannya dalam pembelajaran IPA kelas 7 SMP. Baiklah, untuk latar belakang proposal saya itu ada pendidikan. Kegiatan utama pendidikan di sekolah adalah kegiatan pembelajaran. Menurut Lutfi, pembelajaran merupakan hal yang membelajarkan, artinya mengacu kepada segala upaya bagaimana membuat seseorang belajar. Nah, bagaimana cara menghasilkan terjadinya peristiwa belajar dalam diri seseorang tersebut. Nah, salah satunya mata pelajaran dalam pembelajaran di sekolah itu adalah pembelajaran IPA. Pembelajaran ini pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, pada pelajaran IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta atau konsep ataupun juga prinsip, melainkan juga merupakan suatu proses berupa penumunya. Latar belakangnya itu ada pendidikan. Pendidikan IPA atau pembelajaran IPA pada sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitarnya, serta proses pengembangan lebih lanjut dalam menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses pembelajaran menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam secara ilmiah. Dengan demikian, diharapkan peserta didik mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan. Untuk latar belakang selanjutnya itu ada kurikulum 2013, di mana pengembangan kurikulum 2013 yaitu relevansi tujuan pendidikan dengan kebutuhan pendidikan. Artinya, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari permasalahan di lingkungan serta menghasilkan materi yang dipelajari. Selanjutnya, latar belakangnya itu ada contextual learning. Dengan pelajaran bermakna, diharapkan peserta didik dapat mengaplikasikan materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Materi ilmu pengetahuan alam memiliki karakteristik dan kesulitan yang beragam. Materi ilmu pengetahuan alam yang dipelajari pada peserta didik kelas 7 SMP memiliki materi diantaranya itu ada salah satunya itu ada suhu dan perubahannya, di mana pendekatan ini dapat digunakan untuk membantu peserta didik dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu berupa pendekatan contextual learning. Menurut Muslik, pendekatan contextual learning merupakan pendekatan yang mengaitkan antara materi pelajaran dengan situasi nyata peserta didik, sehingga peserta ini mampu menghubungkan materi yang dipelajari dengan di lingkungan sekitarnya. Untuk LKPD dari kontekstual ini, LKPD ini berorientasi pada pendekatan kontekstual. Ini membantu guru dalam memberikan penjelasan materi kepada peserta didik agar mudah dipelajari dan diingat, serta mengaitkan aktivitas peserta didik melalui tahapan kontekstual learning yang terdapat pada LKPD yang akan dikembangkan. Objek yang dekat dengan lingkungan peserta didik berdasarkan hasil penelitian, di mana materi yang diberikan kepada peserta didik nanti akan diaplikasikan dengan contoh-contoh yang ada di sekitar peserta didik. Nah, nanti dengan contoh tersebut akan memudahkan peserta didik lebih memahami materinya. Baiklah, untuk identifikasi masalah itu ada 3. Yang pertama, mengalami kesulitan mengaitkan materi suhu dan perubahannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, LKPD yang digunakan masih berupa lembaran praktikum yang termuat dalam buku ajar dan belum mengintegrasikan contextual learning. Yang ketiga, LKPD yang tersedia masih kurang menarik. Untuk pembatasan masalah itu, yang pertama, pembelajaran IPA belum tersedia lembar kerja peserta didik atau LKPD yang tersedia belum ada contextual learning. Yang kedua, bahan ajar yang dibuat ialah LKPD dalam bentuk cetak yang bermuatan contextual learning. Perumusan masalahnya itu ada 2. Yang pertama, bagaimana nilai validitas LKPD materi suhu dan perubahannya mengintegrasi contextual learning. Yang kedua, bagaimana nilai praktikalitas LKPD materi suhu dan perubahannya
mengintegrasikan contextual learning. Untuk tujuan penelitian, yang pertama menentukan nilai validitas LKPD materi suhu dan perubahannya mengintegrasikan contextual learning. Yang kedua, menentukan nilai praktilitas LKPD materi suhu dan perubahannya mengintegrasikan kontekstual learning. Untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi peneliti, untuk memenuhi syarat menyelesaikan sarjana pendidikan IPA di jurusan FIPA UNP. Yang kedua, bagi guru sebagai perangkat pembelajaran dan pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran IPA. Sedangkan untuk siswa, untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan contextual learning. Sedangkan yang keempat, untuk peneliti lain sebagai sumber ide atau referensi untuk penelitian yang lebih lanjut. Kajian teori ada 4. Yang pertama itu belajar dan pembelajaran, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga lembaga kerja peserta didik atau LKPD, yang keempat adalah pembelajaran contextual learning. Nah, di sini saya sudah membagikan softwarenya, nanti diharapkan baca yang sudah saya bagikan mengenai kajian teori yang sudah saya dapatkan. Untuk penelitian yang relevan, di mana saya akan mengambil judul proposal mengenai contextual learning. Nah, di sini saya menemukan 3 skripsi yang berhubungan dengan proposal yang saya buat, di mana pada skripsi yang pertama ada Putri Darmayani pada tahun 2019 dengan judul skripsinya pengembangan lembar kerja peserta didik bernuansa pendekatan kontekstual tentang materi protista untuk peserta didik kelas 10 SMA menghasilkan LKPD bernuansa pendekatan kontekstual pada materi protista untuk peserta didik kelas 10 SMA. Yang kedua ada Dedi pada tahun 2017 dengan judul skripsinya pengembangan modul biologi berbasis pendekatan kontekstual tentang materi zat aditif dan aktif untuk siswa SMP atau MTS yang valid dan praktis. Yang ketiga ada Nisa Ayunda Rami Putia pada tahun 2019 dengan judul skripsinya pengembangan lembar kerja peserta didik bernuansa pendekatan kontekstual tentang materi sistem koordinasi untuk peserta didik kelas 11 SMA, di mana menghasilkan LKPD bernuansa pendekatan kontekstual pada materi protista untuk peserta didik kelas 11 SMA. Angka berpikir pertama nanti ada suhu dan perubahannya, selanjutnya ada dikembangkan LKPD yang bernuansa kontekstual learning. Nah, selanjutnya untuk tahapannya ada pengembangan LKPD kontekstual tentang materi suhu dan perubahannya dengan menggunakan model 4D. Selanjutnya setelah dibuat LKPD nanti akan diuji validitasnya dan uji praktilitasnya. Nah, untuk tahapan terakhir LKPD kontekstual learning pada materi suhu dan perubahannya untuk peserta didik SMP kelas 7 yang valid dan praktis. Penelitian itu ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian pengembang ini yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD yang mengintegrasikan kontekstual learning tentang materi suhu dan perubahannya untuk peserta didik kelas 7 SMP menggunakan model pengembangan 4D. Untuk prosedur pengembangan menggunakan model 4D yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada define atau pendefinisian, yang kedua ada design atau perencanaan, yang ketiga ada development atau pengembangan, dan yang keempat ada deployment atau penyebaran. Untuk validasi desain dilakukan oleh jurusan pendidikan IPA Fakultas FIPA UNP dengan menggunakan angket validasi. Sedangkan untuk revisi desain memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemui tenaga ahli dalam proses validasinya. Baiklah, untuk desain produk bisa dilihat pada gambar di samping ada beberapa tahap dari 4D tadi. Nah, bisa dilihat ini beberapa tahap demi tahap. Ada 2 jenis instrumen. Yang pertama ada instrumen validasi. Validasi menggunakan angket validitas. Yang kedua ada instrumen kepraktisan. Menurut guru dalam siswa berupa angket yang disusun sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Teknik analisis terdapat 2, ada analisis validitas. Bisa dilihat pada tabel di samping. Ada terdapat 2 kolom, ada interval dan kategori. Dari 0 sampai 20, ada 21 sampai 40, ada dari rentang 41 sampai 60 dan dari 61 ke 80. Bisa dilihat rentangannya. Ada yang tidak valid, kurang valid, dan cukup valid. Bisa dilihat. Kedua, ada analisis praktilitas. Bisa dilihat pada tabel di samping.
ada kolomnya, ada interval dan kategori. Untuk interval dari 0 sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 60 itu bisa dilihat dari samping. Sedangkan untuk kategorinya itu ada tidak praktis, kurang praktis, cukup praktis, dan praktis, dan sangat praktis, bisa dilihat. Itulah hasil presentasi proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.